keadaan sehat ya, terutama yang Waalaikumsalam puasa. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya mau ngasih tutor perihal analisis struktur 2. Saya ambilnya dari soal UTS tahun kemarin aja, biar nggak apa ya, biar nggak ribet gitu. Emang gambaran UTS Pak Agus itu biasanya konsisten gitu tiap tahun ke tahun, paling beda angka doang gitu, sama beda apa ya, beda posisi paling, beda perletakan doang. Ini saya langsung share screen aja. Nah, ada nggak share screen-nya? Ada, Bang. Oke, nah ini gambaran soal nomor satu. Nomor satu cuman gini doang sih, cuman susun persamaan slope deflection, nggak sampai apa namanya, nggak sampai SFD BMD tuh. Oke, nah di sini kan perintahnya suatu struktur angka dengan tumpuan dan seterusnya, terus susunlah persamaan slope deflection-nya. Udah we gitu. Nah sistemnya kayak gini nih. Oke, langsung aja kali ya. Nah yang pertama teman-teman harus lakukan yaitu cek goyangan dulu pada struktur. Nah ini kenapa harus dicek dulu goyangan pada struktur, karena biasanya di BIM nggak ada ya, tapi di portal tuh ada gitu. Nah saya gambarin dulu deh, sederhananya kayak gini. Misalnya ada portal ya. Eh, Nah, anggaplah kayak gitu ya portalnya. Anggap portal ini kaku gitu. Nah, ketika dibebani gitu ya, dibebani sama suatu gaya horizontal, misalnya ini gaya gempa ya, saya kasih notasi E, earthquake. Nah, pasti kan sorry, ini belum ada perletakannya. Anggaplah perletakan ini jepit, ini jepit, ini juga jepit. Nah, karena kita dorong ke kanan, berarti kan ada goyangan tuh ke kanan. Tuh. Nah, anggap goyangannya kayak gini nih, ekstrim lah, karena dibebani gempa. Nah, itu kan. Nah, ini dia punya nilai translasi gitu, sebesar delta atau apalah, biasanya notasinya delta ya. Nah, ini maksudnya yang dimaksud goyangan pada portal gitu. Nah, untuk menghindari goyangan, biasanya teman-teman harus nambah bracing gitu. Nah, yang dimaksud bracing itu kayak gimana sih? Ini intermezzo aja dulu ya teman-teman, buat pengantar matkulnya gitu. Ini nanti teman-teman pelajari di struktur baja 1. Nah, bracing itu biasanya yang kayak gini, misalnya X gitu. Nah, X kayak gitu, atau juga bisa bracing itu kayak gini, yang V kayak gini. Nah, dan yang lainnya lah banyak contoh-contoh bracing. Nah, itu untuk menghindari goyangan. Nah, tapi kalau di sini kita cara ngecek goyangannya kayak gimana gitu loh. Oke, ada rumusnya. Rumusnya itu N sama dengan 2 join dikurangi member ditambah 2 perletakan sendi ditambah 2 perletakan jepit ditambah 1 perletakan roll. Udah. Nah, di sini ketika N-nya lebih dari 0, itu berarti dia ada goyangan. Ketika N-nya sama dengan 0, berarti strukturnya stabil gitu, nggak ada goyangan. Nah, kita hitung dulu nih, joinnya ada berapa nih. Nah, yang ada huruf-hurufnya aja ternyata yang join. Ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Berarti joinnya 5. Kita masukin deh sini. Join 5. Nah, membernya yang mana? Membernya yang ada EI-nya aja gitu loh. Berarti 1, 2, 3, 4. Tuh. Jadi dia membernya 4. Nah, perletakan sendi di sini ada 1. Berarti masukinlah 1. Terus jepit ada 1 dan roll ada 1.
Kita hitung nih berapa N-nya. Nah, ternyata N-nya 1. Gitu loh. Berarti bisa disimpulin ya, N-nya 1 berarti N-nya lebih dari 0 gitu. Berarti ada goyangan. Nah, kita gambarin deh goyangannya kayak gimana. Nah, saya asumsiin ya. Karena ini ditekannya ke atas, terus ini juga sama, saya asumsiin pergoyangannya gini. Ini perletakan rollnya pindah ke sini. Terus gini nih. Bentar. Nah, yang ininya gini, pindah. Ini juga pindah. Nah, ini pokoknya melenceng gitu. Nah, karena goyangannya ada 1, berarti yang pindahnya cuma ini doang nih. Gitu. Sorry. Ini biasanya dikasih di delta besar gitu. Nah, yang ini harusnya di sini rotasinya 0 ya. Nah, ini yang 0 itu momennya nih. Jadi momennya 0. Nah, kayak gitu. Gambaran pergoyangannya kayak gitu. Nah, jadi jangan langsung cari momen primer kalau portal. Cari dulu si goyangannya gitu. Dicek dulu goyangannya ada nggak gitu. Karena ngecek goyangan ini lumayan penting gitu. Kalau ini kan untungnya portalnya cuma setingkat ya. Kalau portalnya 2 tingkat itu agak bahaya gitu. Kalau kita abaikan sih cek goyangan struktur, nanti si gaya dalamnya beda di terjemahin sama kitanya gitu loh. Ya walaupun akhir-akhirnya kan kita pakai SAP 2000 ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita cari kekakuan relatif batang. Kan ini udah ada ya kekakuan. Kenapa harus dicari lagi kekakuan relatif? Nah, maksudnya biar kita kompakin. Di sini kan beda-beda ya, 2 EI dan kawan-kawan gitu. Biar jadi angka aja gitu. Oke, yang pertama ada batang apa nih? Batang AB dulu ya. AB. AB. Oke, batang AB. EI-nya itu 2. Berarti 2. Masukinlah 2 EI bagi L-nya berapa nih? 6. 6 meter. 6 meter. Berarti udah simpen lah kayak gitu. Jangan dulu ke K. Sekarang batang BC. Batang BC 2. Terus EI-nya 3. 3 EI. L-nya di sini 2 tambah 5, 7. Oke. Sekarang batang BD. BD. Ini batang BD tuh 2 EI dengan panjangnya 3 tambah 1, 4. Yang terakhir ada batang CE. Dengan ininya EI. Sorry. Panjangnya 3. Nah, sekarang gimana nih caranya biar kompak gitu ya, angka-angkanya biar gak ada pecahan gitu. Nah, ini kita cari aja nih di KPK-nya 6, 7, 4, 3. Kira-kira angka berapa ya yang pas gitu loh. Misalnya nih, angka 84 bisa nggak? Coba, misalnya ya, kan si 4EI per 6 berarti dia 2/3. Nah, ini 6/7. Terus yang ininya berapa nih? 4/4 ya, berarti dia 1. Nah, ini 2/3. Nah, ini malah lebih simpel lagi. Berarti bisa dikali 21 kan? Nah,
Kita coba kali 21 sih, ini 21 EI ya maksudnya. Kita kali 21 EI. Sorry, bukan 21 EI, tapi 21 per EI. Biar EI-nya hilang. Nah, berarti coba deh kita hitung 2/3 kali 21. Dia 14. Kan? Nah, sekarang 6/7. 6/7 dikali 21 berapa? Dia 18. Terus 1 dikali 21 jelas 21. Terus 2/3 sama berarti dia 14. Yes. Nah, ini sebenarnya gimana preferensi teman-teman ya, mau dikali 21, dikali 42, dan seterusnya, enggak. Kalau saya ambil nilai yang paling kecil aja supaya sederhana. Ini beruntungnya angkanya bagus gitu loh. Kalau angka di UTS biasanya dikasih NPM gitu. Jadi nanti si 2i per L ini angkanya nggak unik kayak gini. Angkanya desimal gitu. Jadi si nilai K ini nggak bulat kayak gini. Jadi misalnya 14,686 berapa gitu lah. Itu tantangan buat teman-teman ya. Nah, karena ada goyangan, kita juga hitung goyangan relatifnya berapa gitu. Nah, yang mengalami goyangan kan batang yang vertikal pastinya ya. Karena batang horizontal cuma menggeser doang itu. Nah, batang yang bergoyang kan batang ini, batang B apa nih? B, C, D, E. Berarti batang BD sama batang CE. Oke, batang BD sama batang CE. Ini delta per L, berarti ya udah masukin aja deltanya. Gak usah dicari. Nah, BD panjangnya berapa nih? BD panjangnya 4 ya. BD panjangnya 4. Ini juga sama, delta panjangnya 3. Nah, KPK-nya jelas kan 12, ya udah 3 kali aja. Ini jadi 3, jadi 4. Nah, kan ini R ya. Tambahin R aja. Maksudnya R ini notasi perpindahannya. Sampai sini paham nggak atau terlalu cepat gitu? Atau gas aja? Gimana teman-teman? Gas. Oke deh, kalau nggak ada yang nanya, saya gas aja, lanjut aja. Oke, kan kita udah beres nih untuk nyari kekakuan relatif, terus goyangan relatif udah. Nah, sekarang baru masuk ke momen primer gitu. Nah, ini yang emang agak challenging buat kita ya, karena si momen primer ini notasinya kadang ada yang beda. Kalau kita pakai buku versi Cukiawang yang orang Cina, itu biasanya momen primer kanan itu dianggap negatif, yang kiri dianggap positif. Ada juga buku Agus Setiawan kalau nggak salah yang orang Indonesia. Nah, dia tuh kalau momen primer kanan itu positif, momen primer kiri negatif. Nah, saya anggapnya kanan positif aja deh biar gampang ya. Jadi karena kanan ya identik dengan apa ya, positif, kebaikan lah gitu ya kanan. Jadi momen primer kanan dianggap positif. Asal konsisten teman-teman. Jadi misalnya momen primer kanannya positif, dari awal sananya positif gitu. Tapi nanti di hasil akhir juga kalau dia momennya bersifat negatif, tetap jadi negatif kok. Nah, ini dia yang kadang jadi kesalahan anak-anak semester 4, sorry. Nah, di sini kan ada beban merata ya. Beban merata. Nah, kalau kondisinya gini. Nah, ini kan dijepit udahnya. Nah, ini momen primer bukan penampang apa? Sistem struktur kiri sama kanan ternyata beda nilainya gitu loh. Kan kalau ini kita tahu ya, ini 1/12 nilainya.
Nah, ini juga sama 1/12. Nah, kalau yang ini, dia nilainya cuma 1/8. Tuh. Karena si sendi ini, kalau di sini roll ya, nah kalau si roll ini tidak punya momen gitu. Coba teman-teman bayangin deh, maksud momen ini kan berarti reaksi yang dipikul ya. Gampangnya teman-teman coba tekuk jempol teman-teman kan itu pasti sakit ya itu. Nah itu si tingkat kesakitan itu adalah momennya gitu loh. Reaksi dari apa yang kita kasih gitu kan tekukan ya, berupa tekukan. Nah si tingkat kesakitan itu berupa momennya. Nah kalau si peletakan sendi ini kayak engsel pintu gitu. Nah engsel pintu kan bisa leluasa ya, bisa maju mundur. Nah kalau jepit mah nggak bisa gitu loh. Nah makanya di sini dia cuma nerima 1/8-nya, 1/8 I L pangkat 2. Oke, kita lanjut ya. Berarti momen primer yang ada cuman momen primer ini bebas ya, mau MP atau MF bebas lah. Saya AB dulu deh. AB-nya berarti kan 0 ya. 0, 0 Newton meter. Di BA-nya 8 L pangkat 2. Masukin lah nilainya. 8, Q-nya 5, L-nya tadi 6 ya, di atas ya. 6 kuadrat. Nah, berarti berapa tuh? 36 kali 5, 80 dibagi 8 tuh. 2,5. Ini kayak 3 ya, sorry. Harusnya 2. Nah, ini kita dapat 22,5. Oke, beres ya. Nah, sekarang ke penampang, ke struktur BC, ke batang BC. Nah, ini baru ada momen primernya. Karena gini, kenapa dia momen primernya ada di BC? Ya, karena dia dijepit gitu di sini. Nah, struktur ini kan disebutnya rigid frame ya. Nah, di sini tuh kaku gitu. Terus juga anggapan si struktur ini monolit gitu. Maksud monolit ini, dia satu struktur yang satu kesatuan gitu. Kan misalnya kalau baja ya, baja disambung gitu. Biasanya yang kalau monolit ini beton gitu. Nah, anggaplah struktur ini monolit. Jadi di sini tuh jepit, sambungannya nggak ada gitu. Nah, jadi di sini timbullah momen primer gitu. Nah, tapi momen primer ini bukan momen aslinya gitu. Momen primer ini ya momen yang timbul akibat beban 7 kilonewton ini gitu loh. Paham ya, teman-teman? Oke, kita lanjut deh. Berarti untuk hitung momen primer ini, oh iya, sebenarnya nggak perlu hafal kok momen primer tuh. Teman-teman download aja tabelnya, tabel momen primer di Google, banyak. Nah, untuk momen primer ini, bentar ya teman-teman. Kok hilang sih screen. Oke, ada lagi ya ini screennya. Nah, oke, rumusnya yang ini
itu P. Oke, saya bedain dulu nih. Ini yang pendek A, ini B. Nah, yang A tuh berapa sih di sini? 2 ya, 2 meter. 2 meter, ini 5 meter. Oke. Nah, kalau momen primer ini, rumusnya P A kali B per L. Loh, kok hilang lagi sih share screen-nya? Sorry. Oke, ini kuadrat ya. Nah, kita masukin aja nih nilainya nih. P, kok P sih? Berapa di sini? 7 ya? 7 dikali A-nya. Nah, A-nya di situ kan 2. Terus B-nya 5 kuadrat per L-nya 7. Oke, 7. Ini tes kuadrat kalau nggak salah deh. Ininya kuadrat. Sorry. Nah, ini kalau dihitung kita dapat minus 7,14286. Oke, lanjut ya. Nah, ini untuk yang CB-nya tinggal dibalik aja sih. Ini kan P, yang kuadratnya P. Nah, ini yang di sini kuadratnya A. Nah, berarti kita punya 7. A kuadrat berarti 2 kuadrat kali 5 dibagi 7 kuadrat. Kita dapat 2,85714. Oke, beres ya. Nah, di sini bentuknya kan gini ya, sederhana gitu. Nah, ini bukan momen primer, tapi dia udah jadi momen utama gitu. Loh, kok bisa kayak gitu, Bang? Nah, karena di sini gini loh, teman-teman bisa lihat kan di sini kan bentuk utama strukturnya kayak gini ya. Nah, kayak gini. Nah, kalau kita bedah, ini tuh sebenarnya bentuk struktur statistik tertentu semua nih yang momen primer itu. Makanya momen primer itu pakai tabel supaya kita nggak harus nurunin rumus dari awal gitu. Nah, momen primer itu berangkat dari bentuk yang struktur statistik tertentu gitu. Makanya di sini ada MP, BA, MP, CB, MP gitu kan. Nah, karena di sini berangkat dari beban yang ini ditambah dia tuh posisinya struktur statistik tertentu. Nah, kalau yang ini kan ini biasanya cantilever biasa. Nah, kalau cantilever biasa ini kan nggak perlu diselesain pakai momen primer. Ya udah, cara nyelesainnya kayak gimana? Nih, kita di sini kan punya panjang ya. Punya panjangnya 1,2 meter. 1,2 meter. Nah, MC di sini kan karena berbalik jarum jam ya, negatif, tinggal 3 dikali 1,2. Dapatlah kita 3,6 minus 3,6 kilonewton meter. Oke. Nah, sudah dipastikan ya, dengan posisi yang kayak gini, teman-teman bisa nyimpulin sesuatu lah.
Nah, untuk momen primer di batang BD sama CE itu nilainya 0 semua gitu loh. Ada yang tahu nggak kenapa? Oke, kalau nggak ada yang tahu, karena di batang-batang ini tidak menerima beban sama sekali gitu. Makanya dia nggak punya momen gitu. Makanya kan kalau dibebani kayak gini, misalnya dibebani 7 kilonewton, dibebani beban merata kayak gini, dia pasti punya reaksi berupa momen kan. Nah, kalau nggak ada beban kayak gini, dia udah aja gitu kan, ngeplos gitu, nggak punya gaya. Ini juga sama nih yang ini. MPC. PC. No, oke. Sampai sini ada yang tanyain nggak? Atau lanjut lagi aja? Masih penasaran hasilnya kayak gimana? Suara saya masuk nggak sih? Sorry. Masuk, masuk. Oh, masuk ya? Gimana? Masuk, Bang. Ini ada yang mau ditanyain nggak? Bang, izin bertanya bang. Boleh, Diki. Kalau yang batang BD tadi ya bang, sama C, itu reaksi peletakan nggak ke bawah jadinya gitu bang? Oke, boleh. Jadi, Dik, prosedur ngerjain ini kan kita tuh ngebedah dulu ya satu-satu batangnya. Jadi untuk masalah reaksi, sebelum ke reaksi itu kita harus nyari momen ujung dulu. Nah, apa bedanya momen ujung sama momen primer? Nah, kalau momen primer itu momen yang kita cari ketika kita memisahkan si sistem batang kayak gini nih. Kan ini satu kesatuan ya, Dik. Nah, A, B, C, D, E itu. Nah, kalau momen primer ini kita pisah-pisah gitu. Nah, sedangkan momen ujung ketika kita udah dapat momen titik B, momen titik C, sama momen titik E. Nah, dari situ baru kita bisa terjemahin reaksi-reaksi peletakannya gitu. Nah, kalau udah di tahap itu biasanya lanjut ke gaya dalam. Tapi di soal ini kita cukup nyusun bersama slope deflection aja gitu. Oh iya, baik bang, terima kasih. Oke, ada lagi nggak? Atau kita gas dulu sampai beres? Gimana nih? Lanjut aja paling bang. Sip. Oke, saya lanjut ya. Nah, karena momen primer udah beres, kita lanjut ke nyusun bersama slope deflection-nya. Kenapa share screen-nya hilang? Tar. Sorry. Error. Oke, lanjut lagi nih. Nah, bersama slope deflection ini yang tadi saya bilang untuk nyari momen ujungnya. Nah, kan di sini ada momen AB ya. Nah, momen AB itu gimana sih cara ngebentuknya? Nah, kayak gini nih. Kita tulis MP AB, terus ditambah K punya AB. Nah, kali minus 2. Nah, siapa yang duluan? Kasihlah rotasi si A dulu. Karena hurufnya A dulu kan sebelum B. Barulah huruf B. Rotasi B. Nah, karena di sini nggak ada
goyangan cukup, kurung tutup. Nah, nanti dimasukinlah nilainya berapa nih. Kan momen primer AB berapa nih di sini nih. Nah, 0 kan? Ya udah kita masukin 0, terus ditambah kekakuan AB berapa nih? Kekakuan AB di sini 14. Nah, di sini minus 2 theta A, theta B. Terus kita sederhanain, jadi minus 28 theta A kurangi 14 theta B. Nah, beres saja ya. Terus juga MBA. MBA berarti kita tulis momen primer BA. Nah, ininya sama kan sama KAB ya. KB. Nah, ini karena tulisannya B dulu, berarti kita tulisnya 2 theta B kurangi theta A. Oke. Karena BA ada nilainya, nah kita masukin deh. Berapa nih? 22,5 ya? Nah, 22,5. 22,5 ditambah KAB 14 min nah, kita sederhana ini. Dapatnya berarti minus 28. Oke. Biar nulisnya sama ya. Berarti minus 14 theta A minus 28 theta B ditambah 22,5. Oke, lagi. Habis ABBA berarti ke BC. MBC. Nah, MBC berarti momen primer BC tambah KBC. Nah, ini minus 2 theta B minus theta C. Di sini momen primer BC berapa? Min 7,14286. KBC itu 18 atau 21 sih? Oh, 18. 18 kurangi min 2. Nah, ini sederhanain sama teman-teman ya. Bisa lanjut ke MCB. MCB berarti B. Ini itu berapa sih tadi? 2, berapa? 2,85714. Min jelek deh, sorry. Kurangi theta B. Oke. Masih ada
M apa nih berarti? Nah, MBD ya. MBD ada lagi MDB, MCE, M apa nih? EC ya. Nah, yang MDB ini agak beda ya teman-teman. Nah, kan kita udah tahu semua ya bahwa momen primernya 0 semua ya. 0, 0, 0, 0. Langsung aja masukin angkanya kali ya. Jangan kita. Nah, ini K-nya KBD, terus minus 2 pi, sorry, theta B dikurangi theta D. Nah, ini yang beda ditambah. Tadi berapa nih goyangan relatifnya? Goyangan relatifnya 3R. Jadi ya ditambah 3R. Tuh. Yang ini sama KBD min 2 theta D tambah 3R. Ini juga sama KCE min 2 C. Nah, ini kan tadi 4R ya. 4R. Nah, ini K EC. R. Nah, nomor 1 beres sampai sini. Gimana teman-teman? Ada yang nggak paham nggak? Izin bertanya Bang, Boleh, boleh. tadi kembali ke kekakuan relatif sama gaya relatif Bang. Tadi kurang jelas sinyalnya putus-putus. Jadi itu tuh Yang dikali yang kekakuan relatif sama goyangan ini? relatif. Iya. Nah itu jadi tadi itu Oke, gimana Bang? Dikali 2, kenapa dikali 21 gitu? oke, oke. Ya, makasih Bang. Sip, sip. Nah, saya hapus dulu yang ini ya. Nah, gini dik. Oke, ininya juga saya hapus deh. Si apa? Daerah sini. Nah, kan ini 2 EI per L ya. Nah, si EI-nya masukin aja sesuai apa yang ada di batang gitu. Misalnya kan AB nih, AB EI-nya ini 2 EI gitu. Nah, berarti masukin 2 kali 2 EI per panjangnya 6. Berarti kan dia tuh saya simpen di luar dulu deh. 2 kali 2 per 6. Berarti kan dia 2/3 ya. 2/3. Nah, terus di sini kalau yang batang BC karena kekakuannya 3 EI dan panjangnya 7, berarti dia 2 kali 3 EI dibagi 7. Berarti dia 6/7. Nah, kalau batang BD, dia panjangnya 4, terus kekakuannya 2. Berarti 2 kali 2 EI per 4. Nah, itu kan 4/4 ya, 1. Berarti 1. Nah, terus juga yang CE. CE. CE di sini kekakuannya EI doang, terus panjangnya 3, berarti 2 kali EI per 3, berarti 2/3. Nah, supaya kita bisa ngehilangin ini ya, pecahan ini, penyebut di bawah ini kan harus disamain. Nah, caranya mainnya ya kita cari KPK-nya gitu. KPK 3 sama 7 kan 21. Nah, supaya hilang kan. Nah, ternyata dengan kita kali 21, kita nggak punya pecahan di bawahnya gitu. Supaya EI-nya hilang juga, berarti kita harus dibagi EI. Gitu. Nah, kalilah si, nah sorry ya,
Nah, ini kali ini. Gitu. Ini juga kali ini. Nih. Nih. Tuh. Nanti didapat hasilnya. Ketika 2/3 dikali 21 EI, berarti kita dapat 14. Terus kalau 6/7 dikali 21 EI, berarti kita dapat 18. Nah, ketika 1 dikali 21, ya dapatnya 21. Sorry. Nah, ini ketika 2/3 ya sama kayak yang atas 14. Tuh. Nah, begitu pula dengan ini nih. Nah, di sininya kan delta ya. Kenapa jadi R gitu? Nah, sebenarnya ini notasinya masih itu-itu aja, cuman diubah jadi R. Nah, anggaplah kita hilangin deltanya dulu. Kita punya 1/4 sama 1/3 gitu kan. Nah, KPK dari 4 sama 3 ini kan 12. Ya udah, kita tinggal kali aja. Yang ini kali ini kali ini yang 1/4 kita dapat 3, ini dapat 4. Nah, karena dia pengennya R kan, jadi R. Gitu, Dik. Oh iya, makasih Bang. Oke, siap. Gimana teman-teman yang lain? Apa nomor 1 masih terlalu gampang gitu? Soalnya nomor 2 kalau kata saya itu masih nggak terlalu sulit untuk UTS mah. Ini mau lihat nggak soalnya? Nah, cuman gini aja. Nomor 2 tuh. Sok, sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke. Kalau nggak ada, yaudah saya lanjut aja deh. Nah, ini ada soal nomor 2. BIM. Bentuknya balok. Nah, sebenarnya ini pakai NPM ya. Jadi, kalau teman-teman NPM-nya ganjil, si jepitnya di kiri. Kalau NPM-nya genap, si jepitnya di kanan. Saya anggap NPM di sini 100. Jadi 6,0, 12,0, terus jarak-jaraknya sama. Terus perintahnya apa sih di sini? Hitung reaksi tumpuan sama gambarkan diagram gaya G dalamnya. Nah, metode yang paling simpel untuk ngerjain ini pakai metode Clapeyron gitu kan. Karena metode Clapeyron ini mudah sih itu, walaupun akurasinya nggak terlalu tinggi. Karena banyak apa ya, metode-metode pendekatan gitu dibanding slope deflection. Kan kalau slope deflection kita bisa atur akurasinya gimana kita ngitung digit di belakang koma. Kalau Clapeyron ini kan emang hasil apa ya, hasil penurunan rumus dari geometri, makanya kalau ngitung ini dikalibrasi sama software lumayan jauh hasilnya gitu. Tapi nggak apa-apa deh. Oke, metode Clapeyron ini atau disebut metode persamaan 3 momen itu agak unik gitu. Karena misalnya kita punya sistem kayak gini, nah sistem kayak gini ya. Nah, kita punya suatu struktur kayak gini, terus kita punya jepit. Nah, nanti si BIM ini punya balok fiksi gitu atau balok semu yang membentang sepanjang anonim lah gitu kan ya, tidak punya nama sebenarnya. Terus panjangnya juga abstrak gitu. Jadi kita bebas aja gitu. Nah, ini panjangnya misalnya sepanjang L0. Nah, saya namain C aksen di sini. Bebas mau ditambahin namain C0, C aksen atau C double aksen boleh lah. Gimana teman-teman? Yang penting teman-teman paham maksud dari konsep jepit ini kayak gimana gitu. Nah, ini EI-nya juga tak hingga kan, saking kakunya gitu. Oke. Yang pertama kita harus bedah dulu kayak gitu, buat nanti persamaan 3 momennya. Oke, sekarang kita gambarin dulu nih si apa diagram momen akibat ininya nih, akibat beban-beban ini. Nah, kita gambarin dulu nih bentang AB. Bentang AB kan di sini beban merata ya.
beban terdistribusi merata, berarti kemungkinan momennya itu bentuknya parabolik gitu, fungsi pangkat 2. Nah, kita gambarin aja kayak gini. Sorry ya kalau jelek. Aduh, mengecewakan, sorry. Ya, sama-sama mengecewakan, tapi lumayan lah. Oke, kalau yang ini masih bisa diatur kayaknya nih. Nah, yang apa, beban terpusat. Kalau beban terpusat kan gini ya. Nah, terus yang jepit, kenapa nggak dikasih gaya gitu? Ya memang karena nggak ada gaya di situ. Jadi, tidak usah dihiraukan ya. Oke, saatnya menghitung tinggi ini, tinggi gaya ini. Berapa sih tingginya gitu kan? Nah, tingginya gampang. Hitung aja mau maksimumnya kan. Kalau yang ini, tingginya. Oke, berarti cara ngitungnya berarti kan 1/8 I L pangkat 2. Ini rumus dari mana? Ya teman-teman bisa buktiin sendiri pakai integral kayak atau apa buat ngitung momen maksimum ini. Ini basic statika sih sebenarnya. Nah, kalau ini oke, yang gampang dulu aja deh. Kita hitung titik beratnya dulu. Kan ini parabolik dan simetris ya. Berarti titik beratnya ada di setengah kali L ini. Tuh. Yang mana nilai setengah L ini di sini kan 6, berarti kan 3 ya, 3 meter. Nah, jangan anggap si garis tinggi ini titik beratnya teman-teman. Nah, ini saya kasih rumus instannya aja deh. Nah, titik beratnya di sini nih. Rumus instannya itu 2B tambah A tambah A per 3. Nah, oke, berarti gini dulu deh. Anggap ini A-nya nih, yang pendek. B-nya yang panjang. Nah, kan A-nya 3 tuh. B-nya 4, berarti kita masukin aja. 2 kali 4 tambah A-nya 3 dibagi 3. Itu hasilnya sama dengan 11/3 meter. Oke, sampai sini ada yang tanya dulu ya teman-teman? Mau izin tanya. Boleh. Tadi tuh yang bedanya 1/12 QL kuadrat sampai 1/8 QL kuadrat itu apa sih? Oh, oke. Berarti saya ini lagi ya. Ini lagi nih. Nah, kalau yang 1/8 ini, Mi, nah kalau yang dijepitnya cuma satu sisi gitu. Saya hapus dulu deh ini. Nah, kalau dijepitnya satu sisi kayak gini, itu nilainya 1/8. Tapi kalau yang dijepitnya dua sisi, sorry. Nah, kayak gini misalnya. Nah, ini baru 1/12. Itu, Mi. Terima kasih, Bang. Oke. Ada yang kelupaan ya tadi ya? Oh, ini nih. Si tinggi ini belum dihitung ya.
tinggi apa? Segitiga ini nih. Nah, cara ngitung tingginya, rumusnya gampang kok. Cuman P kali B kali A kali kali apa nih? Bagi L. Tuh. Hitungnya di mana? Di sini deh. Ini 1/8 kali I-nya berapa? 6 kali L nya juga 6 ya. 6 pangkat 2. Kela riweuh ieu penuh tulisan. Oke. Nah, ini tingginya tunggu bentar. Nah, ini dapat 27. 27 di kilonewton meter. Kalau ini kita berapa sini? 12 ya. 12 kali B-nya tadi yang panjang 4, yang pendeknya 3, terus dibagi 7. Nah, ini berarti kalau saya kebiasaan ya untuk ngambil digit angka di belakang koma itu 5 supaya akurasinya lumayan gitu. 3. Tapi itu tergantung teman-teman ya, mau 2 atau 3 juga masalah. Cuman saya kebiasaan dari dulu ambilnya 5 angka. Oke, ini kan udah dapat ya si tingginya. Nah, M, AB. Kita udah dapat di sini 27 ya, 27 Newton meter. Terus M, apa lagi nih? MBC. BC sekitar 20,57143. Oke. Nah, sekarang kita hitung luas ini nih, luas tiap bidang ini. Saya tulisnya A1 deh. A1. Nah, ini kan parabolik ya. Parabolik ini gimana cara ngitungnya? Sebenarnya kalau mau ekstrim caranya, ya kita ngitungnya pakai integral gitu. Integral dari 0 sampai L dengan fungsi apa nih? Reaksi A X. Biasanya apa sih? Kalau parabolik T, setengah QL X. Terus setengah X kuadrat. Nah, nanti kita dapat hasil akhirnya kayak gini nih. Per 12 I L pangkat 3. Nah, ini kalau teman-teman mau pakai rumus ini langsung nggak masalah sebenarnya. Saya juga kalau lagi ujian mah langsung pakai rumus instan aja kok, biar nggak ngeribetin gitu. Nah, langsung aja masukin nih. Per 12 I-nya tadi 6 ya. Terus L-nya tadi 6 juga. Saya hitung dulu bentar. Nah, dapat 108. Nah, A2-nya berapa? Ya, A2 gampang aja. Rumus segitiga biasa ya. Setengah
alas kali tinggi. Nah, alasnya ini si L ya, L keseluruhan, berapa nih? 7 ya? 7 kali tingginya tadi berapa nih? Momen maksimumnya 20,57143. Nah, dapat pas 72. Udah aja, nggak usah pakai satuan, anggaplah ini unitless gitu. Nah, kita udah punya nih titik beratnya ada. Nah, ini biasanya notasinya A ya. A. Ini juga A. A2 nih. A kapital udah ada, A kecil udah ada, momen udah ada. Kita gas ke persamaan Clapeyron. Yang pertama, itu ada bentang A, B, C. Tuh. Bentang ABC ini rumusnya MA terus L1 dikali inersia 1 terus 2 kali MB L1 I1 ditambah L2 I2 sorry kayak 3 nih terus ditambah MC nah ini sebenarnya nggak perlu teman-teman hafal karena pasti open book lah minus 6 A1 kali L1 I1 kok L1 sorry L2 I2 nah jangan kebingungan ya teman-teman kan di sini yang diketahuinya EI ya nah di sininya EI terus tapi yang dipengen si persamaan ini cuma I-nya doang gitu gimana cara mengantisipasinya gitu nah jadi biasanya kalau ada penampang yang anggaplah non homogen gitu nah ini E-nya itu biasanya konstan gitu si E itu kan biasanya material ya dipengaruhi material ini mau baja atau beton itu pasti konstan gitu misalnya beton mutunya FC2 Fe'25 nah Fe'25 di sini Fe'25 ya konstan bisa dicoret kan nya gitu tapi kalau inersia biasanya pengaruhnya dari penampang gitu misalnya nih kalau daerah sini penampangnya misalnya ukurannya 40 ke 40 gitu nah di sininya kalau ini kita pakainya 30 40 nah itu jadi kan ngaruh ya kalau ke I tuh I kan ini kan nah gitu kan ya rumus I ya nah pasti dengan penampang yang lebih besar dia punya I yang lebih besar gitu kan nah jadi teman-teman santai aja kalau langsung masukin angkanya gitu contoh nih oke sebelum itu kan di sini A ya A itu sendi berarti dia nggak nerima momen kan berarti otomatis MA di sini 0 0 oke L1 di sini 6 6 satunya 3 ya 3I terus L2 7 2I
Nah, di sini MC 7/2I min 6. Nah, A1 kan yang tadi nih. Nah, berapa tuh? 108 ya. 108. Terus titik beratnya tadi di 3 meter. Panjangnya 6. I-nya 3. Terus 6 kali yang A2 berapa? 72. Tadi titik beratnya berapa? 11/3 ya. 11/3. L27, I2-nya tadi 2I. Nah, kita sederhanain deh. Bentar, saya sederhanain dulu. Ini kita dapat 11 MB. Ini kita dapat 3,5. Nah, ini bentar ya. Oke, ini angkanya agak jelek. 221 14 286. Saya izin dulu bentar ya, mau nyalain lampu dulu. Oke, lanjut. Nah, ini persamaan kelahiran yang pertama ya. Kita simpan dulu. Anggaplah ini persamaan 1. Kita bikin persamaan 2-nya nih. Persamaan 2 yaitu bentang B, C, aksen. Nah, berarti kita tulislah MB dengan apa? L2-nya. I2 juga 2MC. MC L2 I2. Nah, tadi kan ada L0 ya di awal. L0 dan EI yang tak hingga. Terus juga ada MC aksen dengan L0 dan EI yang tak hingga. Min 6 kali A2. Oke, ini kan gini ya, apa namanya? 1/tahingga. Gitu kan, tahingga itu sebenarnya kita nggak tahu kayak gimana gitu. Tapi kita anggaplah kasih pendekatan gini. 1 dibagi 10 pangkat. Tanya berapa ya? 100 deh. Kan udah ngeri ya gitu, angka nolnya berapa gitu kan, 0,000 terus sampai angkanya 100 baru 0,01 kan. Nah, hingga ini kan kita nggak tahu ukurannya, bahkan kita bisa aja tulis 1 pangkat 10 pangkat berapa ya, 9, 9, 9, 9 kan. Yang mana nanti 0 komanya makin wah bombastis lah gitu kan. Makanya di sini si L0 dibagi hingga itu anggapannya 0 gitu nilainya. Berarti dia 0, dia juga 0 gitu. Jadi sisanya cuman MB
L2 tadi 7, 2I, tambah 2MC, terus 7/2I. Min 6 kali A2-nya tadi 72, A-nya 11/3, L2 7 kali 2I, terus kali 3, 11/3. Oke, kita sederhanain berarti 3,5 MB tambah 7 MC, ini sama dengan panjang. Ini dapat 113. 14286. Nah, ini persamaan 2. Nah, bebas di sini teman-teman mau menyelesaikan persamaan ini pakai matriks boleh, mau pakai eliminasi substitusi boleh. Nah, kita pakai eliminasi aja biar familiar gitu kan. Oke, kita tulis ulang deh berapa sih? 11 MB. 11 MB ditambah cek. Dua 2211428. Aduh, sorry. Oh, susah nulis 2, sorry. 4. Nah, ini 3,5. MC. Oke, kita gimana ya? Gampangnya berarti ini aja yang kali 2 ya. Ini kali 2, ini kali 1. Berarti ini jadi 22 MB. Terus tambah 7 MC. Berapa nih dikali 2? Bentar ya. Nah, saya dapat 42,29652. Oke, yang ininya 3,5. Nah, ini supaya 7-nya hilang berarti kita kurangi ya. Nah, ini coret nah hilang. Nah, 22 kurang 3,5 itu 18,5. Yang ini 42,29652 ditambah 13,1446, kita dapat min 329
13,15366. Akhirnya MB kita dapat MB itu min 17,79209. Oke, terus kita substitusi lah hasilnya ke yang gampang deh, yang bawah nih ya, 3,5 MB. Nah, MB-nya kalau dapat tuh min 17, berapa? 79209. Cek. MC. Nah, ini pindah ruasin aja kan, di min 113,6. Nah, didapat ini C ya, sorry, C kayak G. Dapat 50,8055 di MC. MC itu kita dapat, nah, min 7,26722. Sampai sini ada yang tanyain nggak? Saya hitung sampai 5 ya, kalau nggak ada yang nanya, ya guys. Oke, nggak ada yang nanya ya. Nah, kita udah dapat nih, MB, MC segitu. Sebenarnya ini udah hampir beres gitu. Nah, tapi sebelum ke sana, sebelum ke gambar momen dan kawan-kawan ya, kita hitung dulu reaksinya. Nah, ini MB tadi, aduh patuker, sorry. MB-nya berapa? 17. 17,7. 79, sorry. 79. Nah, di sini nggak perlu masukin tanda plus atau minus ya. Ntar aja. Kalau udah fix semua. Nah, ininya tadi 7,26722. Oke. Ini kan tadi ada ini ya. Ada beban merata. Nah, ada beban merata. Terus di sini juga ada beban terpusat. Oke, ini beban meratanya tadi itu 6 ya, 6 kilonewton. 6 kilonewton. Ntar ininya 12. Oke. Yang pertama ada reaksi akibat beban luar. Ini biasa aja. Kayak ngitung ini aja statika gitu. Ini kan panjangnya 6 tadi ya. 6. Bentar.
Yang ini panjangnya 7 meter. Oke. Yang pertama, bentar, saya turunin dulu ya. Reaksi akibat beban luar, ya udah kita cara gampangnya kan rumus instan dari si reaksi ini setengah QL ya. Berarti setengah Q-nya 6, L-nya 6, berarti setengah dari 36, berarti 18 kan. Nah, kita tandainya gini. Nah, 18. Oke, kita beresin dulu deh yang reaksi akibat beban luar ya. Nah, kalau ini gimana kan nggak simetris ya. Ini 7 meter, tapi di sininya kan 3, ini 4. Nah, rumus instannya, kalau yang ini ya, kan ini A sama B, berarti rumus yang kiri itu PB per L, kalau yang kanan PA per L. Pokoknya kalau si gaya ini lebih mepet ke salah satu tumpuan, berarti gaya yang paling dekat itu, tumpuan yang paling dekat itu punya reaksi lebih besar. Kalau nggak percaya kita buktiin deh ya. Nah, kan PBL ya, 12 dikali B-nya 4, 48 dibagi 7. Nah, dia dapat 6,85714. Nah, yang kanannya PAL, berarti 12 kali 3, 36. Dia cuma dapat 5,4286. Oke, terbukti ya berarti kalau gayanya lebih mepet ke satu tumpuan, berarti itu tumpuan itu yang lebih besar menerima gayanya. Kan ini udah beres nih. Akibat beban luar. Sekarang akibat momen ya. Nah, kalau akibat momen ini gampang gini. Kan di sini momen, kalau diterjemahin jadi gaya geser atau gaya lintang, itu harus dibagi jarak gitu kan. Nah, di sini gampangnya kita punya momen di sini. Nah, supaya jadi gaya supaya jadi gaya lintang atau gaya geser, kita harus bagi dengan jarak. Terus gampangnya gini, kapan si gaya ini jadi positif atau negatif? Kalau gayanya ada di, misalnya nih, ini kan ada di kanan, nih saya tandain, ini kan ada di kanan ya. Nah, berarti yang di kanan itu arahnya ke atas. Nah, ini pasti ke atas. Tuh, nah yang ininya ke bawah. Ya udah, tinggal 17 ini, 17,79209 dibagi 6 sebagai jaraknya. Dan kita dapat 2,96535. Ini juga sama 2,9, aduh kayak 3 aja, sorry ya. 2,96535. Nah, kita beranjak ke sebelah sampingnya. Nah, di sini kan ada momen kiri, momen kanan ya. Berarti kita coba yang kiri dulu deh. Nah, kiri kan di sini ada yang 17. Nah, berarti 17 dibagi 7 berapa nih? Nah, ini dapat 2,517.
72, 73. Nah, yang sebelahnya juga sama. 73. Nah, sekarang tinggal yang bawahnya nih. Kan karena kata saya juga ya, kalau ininya di kanan, berarti yang ke arah atasnya itu yang di sebelah kanannya gitu. Si 7,2 ini 7,26722 kalau dibagi 7 dia dapat 1,03817. Ini juga sama 1,03817. Nah, barulah kita bisa mentotalkan si reaksi ini ya. Yang pertama, reaksi total yang ini ya, 18 dia ke atas, berarti positif, dikurangi 2,96535. Nah, ini berarti reaksi di sebelah sini, itu nilainya R, jangan R deh. Saya pakai vertikal aja. Vertikal A, itu dia dapat 15,03465 kilonewton. Nah, kalau ini jangan ditotal dulu ya. Kita pisahin deh. Nah, maksudnya jangan ditotal jadi reaksi, tapi jadi reaksi total ujung B ini dulu. Nah, ini didapat 20,96535. Nah, ini berapa nih? 6,85714 sama 2,54173 kurangi 1,03817. Nah, ini didapat totalnya 8,3607. Nah, ini baru digabung. Ini ke sini ditambah. Jadilah berapa nih? Ini kita dapat 29,3265. Nah, ini baru jadi reaksi B, vertikal B. Nah, kalau yang C itu boleh langsung ditotal. Jadi reaksi C. 5,14286 kurangi 2,54173 tambah 1,03. Oke, yang poin A berarti udah beres ya. Saya coba kasih waktu dulu deh buat memahami. Gimana? Teman-teman ada yang mau tanyain dulu nggak? Halo? Lanjut, Bang. Halo. Lanjut. Oke. Oke. Sekarang kita waktunya untuk mengkontrol ya. Wah, ini parah sih kalau nggak nol. Mari kita coba. Kita kontrol ya. Bismillah. Sigma vertikal itu 0. Si A, si B, tambah C, si C dikurangi Q kali L1 dikurangi P.
VA tadi berapa sih? 15, berapa nih? 03465 ya? Ya, 03465. Tambah B-nya berapa nih? 29,32065 ditambah lagi berapa sih si kecil tadi? 3639. Q-nya 6. L-nya 6, P-nya 12. 36 min 12 berarti dia minus 48. Aduh, ini kaget, harus nih kalau udah 0 kaget. Cek dulu. Sip, 48. Ini di jumlah. Sok, kalau teman-teman nggak percaya ini 48 ya. Saya dapat 48 ini. Exact, nggak ada koma, nggak sama sekali. 48. Di ini aman ya, 0, 0. Oke, ini udah di controlling. Kita dapat reaksi tumpuan segitu, lanjut ke gaya dalam. Nah, 0 ya, 0 ya. Oke, kita langsung ke gaya dalam. Gaya dalam. Sebenarnya saya di sini nggak mau ngasih tahu yang gaya geser ya, soalnya gaya geser mah gampang lah, kayak SFD biasa, cuman saya kasih tahu yang umumnya deh. Nah kan kita udah dapet MA, MB, MC. MA tadi 0, MB itu sekitar 17 ya, min 17, berapa sih? 17,7920. Terus MC. MC-nya minus 7. 26722. Nah, kilonewton. Sebenarnya ini udah mewakili sih momen ujung, karena yang belum terwakili sama sistem struktur ini tinggal momen-momen maksimum lokalnya gitu. Nah, di sini kan ada beban merata ya. Ya gampang aja supaya kita cari maksimumnya gimana ya. Pakailah rumus ini nih. Kita cari M max lokal ya, M max daerah AB. Nah, VA-nya udah ketemu. Kita turunin aja di DMX per DX. Oh, kita dapat VA, terus QX minus QX dengan 0. Berarti X sama dengan VA per Q. Ini syarat dan ketentuan berlaku ya, kalau sistemnya kayak gini nih. Kalau sistemnya, nah kayak gini, nggak dijepit. Kalau dia dijepit kan harus nge-include momen di kirinya. Nah, si momen item ini harus dimasukin ke persamaan ini gitu. Walaupun ya emang si jarak maksimumnya tetap sama.
Oke, kita langsung masukin si X ini, si nilai VA-nya. Tadi kan 15. 03465. Dibagi Q-nya 6. Wah, mepet ini nih. 15, 03465 dibagi 6. Nah, ternyata nggak di tengah-tengah banget. 2,5, 0578 deh. Meter. Nah, berarti kita tinggal masukin angkanya ke persamaan ini nih. Kita jadi tahu nilai M max buat AB berapa. Anggaplah M-nya kan biasanya MX ya. Nah, berarti sekarang tulisannya M di titik 2,5 ini. 2,50578. Itu berarti 15,034 terus kayak 6 ya. 03465 dikali 2,50578 kurangi setengah kali Q-nya 6 terus dikali lagi 2,50578 ini dikuadratkan. Nah, saya dapatnya segini nih. Kalau salah koreksi ya. 3. Oke, ini untuk yang apa? M 2,5 ini ya. Nah, satu lagi, kan kita nggak tahu nih si M yang ini ya, akibat 12 kilonewton. Ini standar aja sih. Dia lokasinya di mana? M berapa nih? 6 tambah 3, 9 berarti ya. Berarti di M 9 meter. Ya udah, kita dari awal aja. VA kali X, terus yang L tadi masih. I kali L setengah tambah berapa sih? Tambah 3 ya. 3 terus ditambah VB VB itu aktif di berapa sih? Oke, berarti aktif di 6 dia. VB aktif di 6. Udah, tinggal masukin nilainya. VA 15,03 5 kali 9. Sorry. 9. 6 kali 6 kali 3 ya. Terus VB tadi T besar sih 29 berapa sih? 29 2932,605 kali 9 dikurangin 6. Oke, kita hitung dulu. Saya dapat 27,29.
positif ya. Nah, beres lah. Kita udah punya nilai-nilainya. Tinggal kita gambarin. Sorry ya kalau nggak skalatis, karena sulit. Nah, bentar ya. Di sini kan 0 ya momennya. Saya gambarin pakai warna biru aja deh. Teman-teman kalau nanti ngegambar harus skalatis ya, jangan ngasal kayak saya. Nah, ini kan tadi ada lebihan. Pokoknya si M-nya kayak gitulah. Nah, kita tahu bahwa si panjang apa? Momen maksimumnya nih. Momen maksimum. Itu tadi 2,5-an ya. 2,5. 2,5 berapa sih? 0,578. Nah, teman-teman ngegambar juga gak boleh ngasal. Ini nih, si persimpangan ini nih. Ini harus tahu nilainya berapa. Gitu. Nah, caranya gimana? Kalau untuk batang yang kayak gini, ini gampang aja. Karena posisi momen sama dengan 0 ini ketika si gaya gesernya sama gitu. Nah, antara ini sama ini kan harusnya sama ya gaya gesernya. Maka tinggal kali 2 aja nih si 2,505 ini, teman-teman kali 2. Jadi berapa nih? 2,50578 kali 2. Nah, posisinya ada di 5,01156 meter. Nah, ini posisi di mana momen sama dengan 0 gitu. Nah, ini kan apa namanya? Perbatasan ya di sini. Nah, ini perbatasan. Di sini masih parabolik, di sini udah linear gitu kan. Nah, itu untuk momennya. Saya nanti satu lagi gambar CFD-nya. CFD-nya. Nah, kalau momennya kayak gini, teman-teman bisa cari sendiri ya CFD-nya. Sorry ya kalau saya nggak ngitung CFD-nya karena kasihan teman-teman juga waktu maghrib takut keganggu. Tetapi saya bakal kasih tahu SFD-nya pasti kayak gini nih. Ini 15, ada beban merata pasti turun lumayan. Sorry. Nah, sekitar gitu. Naik lagi. 29 pasti rada tinggi ya. Oke, seginilah. 29 agak tinggi. Nah, di sini kan sekitar 3 meter. Turun lagi 12 kilonewton tadi. Nah, ini maju dikit. Konstan ya karena apa namanya? Linear, nggak ada beban merata. Nah, ini ada reaksi C. Sekitar segitu. Nah, ini gambaran SFD-nya, ini gambaran BMB-nya. Ya segitu teman-teman untuk soal nomor 2. Ada yang tanyain nggak? Udah bang, paham. Aman ya buat UTS ya? Iya. Enjoy aman bang. So, nah, apa lanjut? Yuk, buka. Ya. Makasih ya Bang Aldian buat waktunya sama buat sharing-sharing ilmunya. Oke.
Sama-sama. Makasih juga buat teman-teman yang udah stay sampai akhir. Walau Walau Ya, udah 13 orang. gak apa-apa bang, udah di screenshot deh. Tuh, mantap, mantap. Iyalah, kan gitu ngakalinnya pas banyak screenshot. Bener-bener. Masih banyak. Red, buka Red. Ya makasih ya buat semuanya. Udah. Makasih buat kehadirannya, makasih juga buat abang. Atur nuhun Makasih sadaya. buat Makasih, Teh Bang. Siti. Atur Makasih, nuhun Abang. sadaya. Tos Oke. sunting. Makasih ya bang Noah. Makasih Bang Pace. Oh Sudah tadi udah ngasih tips. tips and trick Iya. Harus bikin rumah. divisi humas. Ayo kita buka yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka Tutup sunti. ya, makasih Pas buka, semuanya. Oke. Dadah guys. Saya izin live ya. Iya bang. Dah, yuk. Kirimin Gojek. Kirimin Gojek jadi enggak tunai jadi. Paham enggak? Itu kirimin Gojek makanan. Tapi bayarnya tunai. Tunai ke Senin doang. Makasih semuanya. Dadah. Dadah, buka. Reni enggak buka bersama ya. Kami anjir kami bos. Kami. Tutup.